Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan kasih sayangnya kepada kita, atas seluruh karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semua. Semoga nikmat yang banyak tadi menjadikan kita orang yang semakin banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga nikmat yang begitu banyak tidak melalaikan diri kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menjadikan hamba-hamba, menjadikan kita ini adalah hamba yang senantiasa tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya mohon maaf, tadi Google Map-nya membuat saya tersesat. Jadi ya saya bukan tersesat merasa enggak. Cuman diputar-puterin dulu, ternyata ujungnya ke sini. Ya, jadi seharusnya masuk gerbang depan itu. Saya datang dari arah mana tadi? Dari arah Sidoarjo, dari depan sana seharusnya tinggal belok kanan. Sama Google Map-nya disuruh lurus dulu. Terus belok ke kanan, ada warung kecil itu baru masuknya dari situ. Allahul musta'an. Dan yang kedua, kita mendoakan yang anak Bu ya, dari Sohibul Bait tak salah, yang biasanya kita kajian, anak beliau sedang sakit. Yang siapapun yang sedang sakit dari saudara-saudara kita kaum muslimin, semoga menjadi penghapus dosa-dosa mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka serta memberikan mereka kesabaran dan memberikan mereka kesembuhan, dan kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Hari ini kita kajiannya tematik saja Ibu ya, yaitu judulnya ialah amalan yang berbuah manis. Apa maksudnya? Kita sebagai manusia, sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan apapun. Dalam melakukan apapun, dalam berbuat apapun, maka kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah manusia, makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apapun kita dan sehebat apapun kita, ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita adalah makhluk apa yang lemah. Karena kelemahan ini pula, maka kita harus senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara kita meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala ialah dengan kita berdoa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW sebutkan, orang-orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang yang tidak pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang yang tidak kuat. Kata Nabi SAW bersabda,
inna abkhalan nasi man bakhila 'anid du'a. Sesungguhnya manusia yang bakhil, yang paling bakhil, ya, manusia yang paling pelit, paling kikir ialah siapa? Man bakhila 'anid du'a, yaitu yang mereka bakhil man bakhila bis salam, yaitu mereka yang bakhil dengan mengucapkan apa? Salam. Wa ajazan nasi man ajiza 'anid du'a, dan manusia yang paling lemah siapa? Ialah manusia yang dia itu lemah dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah memohon, tidak pernah meminta, tidak pernah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang-orang yang lemah. Maka dari itu, manusia ketika hidup di atas muka bumi ini secara tidak langsung atau secara langsung bahkan itu membutuhkan dua hal, yaitu mendoakan dan didoakan. Mendoakan ini maksudnya apa? Ialah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa? Atas maslahat kepentingan diri kita, terutama kepentingan akhirat dan juga kepentingan apa? Duniawi kita. Ini kita berdoa. Kemudian didoakan, apa maksudnya? Yakni kita melakukan sebuah amalan, ya, melakukan sebuah hal yang akhirnya kita mendapatkan doa dari siapa? Dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Melakukan amalan-amalan yang akhirnya kita mendatangkan apa? Doa-doa yang baik dari siapa? Dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Di antara makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang dia mendoakan manusia ialah siapa? Para malaikat. Jadi para malaikat itu di dalam beberapa amalan yang dilakukan oleh seorang hamba, dia mendoakan hamba tadi. Kita tahu Bu ya, di antara karakter malaikat atau sifat malaikat ialah apa? Kata Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah ayat, yaitu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang namanya malaikat itu Bu, tidak pernah memaksiati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan malaikat itu senantiasa apa? Yaf'aluna ma yu'marun, senantiasa melakukan apa yang diperintahkan kepada siapa? Kepada para malaikat. Oh, coba bayangkan Bu, malaikat ini tidak pernah bermaksiat dan senantiasa taat. Maka gimana mustajabnya dari doa para malaikat? Maka dari itu, di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa amalan yang bisa membuahkan buah yang manis, yaitu didoakannya kita oleh para malaikat. Dan hendaknya kita berusaha menempuh jalan-jalan ini agar apa? Agar kita didoakan oleh para malaikat. Bukan berarti Bu ya, kalau kita melakukan amalan ini kemudian kita didoakan para malaikat lalu kita apa? Tidak berdoa untuk diri kita sendiri, tidak. Tetapi apa? Kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan yang dilakukan oleh seorang hamba yang kalau dia melakukan amalan-amalan tadi, dia akan mendapatkan doanya para malaikat, dan ini merupakan buah yang manis yang pertama yang saya sebutkan. Amalan yang pertama dilakukan seorang hamba ialah apa? Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Yaitu apa? Dia berhenti dari dosa yang pernah dilakukan, dia menyesali ya dari dosa yang pernah dilakukan, dan dia tidak kembali kepada dosa yang pernah dilakukan. Itu taubat. Apa makna taubat? Yaitu apa? Dia berhenti dari dosa yang pernah dilakukan, dia menyesali dari apa yang pernah dilakukan, dari kemaksiatan maksudnya ya, dan dosa. Dan juga apa? Dia tidak kembali ya, dia tidak ingin berkembali kepada apa? Kepada maksiat yang pernah dilakukan. Nanti bertobat. Dan tobat ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Taala firmankan di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Ini dalil bahwasanya bertobat itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha.
wahai seluruh hamba, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Yaitu apa? Bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benar apa? Taubat atau taubat apa yang kita kenal dengan taubat apa? Nasuha. Ayat ini ya, kata para ulama, menjadi isyarat kepada kita agar kita ini agar memerintahkan kepada kita agar kita ini berhijrah dan apa? Meluruskan niat kita dalam berhijrah. Berhijrah itu Bu ya, bukan hanya sekedar ganti penampilan saja, dalam artian penampilan fisik tidak, penampilan cara berpakaian tidak, ya. Karena sekarang banyak sekali, ya, kalau tidak mau dikatakan sedikit, ya, ada tahu orang nggak mau dikatakan sedikit, atau ada sebagian manusia yang dia itu berhijrah hanya apa? Fisiknya saja, dalam artian hanya cara berpakaian saja, tetapi tingkah lakunya, tindak tanduknya, ibadahnya, muamalahnya tetap sama saja seperti ketika dia belum apa? Berhijrah. Perempuan lambene lambe turah, ya, tahu lambe turah Bu? Turah itu lambenya, mulutnya itu berlebih. Turah itu artinya apa? Berlebih kan? Maknanya apa? Hal-hal yang tidak penting, diantaranya gibah, gosip terus saja diomongin. Sebagian perempuan dan sebagian ikhwan juga apa? Lambenya lambe turah. Ini nggak boleh dalam agama Islam. Kemudian tetap saja menyakiti tetangganya, mengganggu tetangganya dengan apa? Dengan perbuatan, perkataan atau tulisan, tetap sama saja. Muamalahnya juga apa? Muamalahnya tetap saja berkecimpung dengan apa? Dengan dunia kemaksiatan, sama saja. Lalu apa bedanya? Dengan apa? Dengan orang-orang yang belum berhijrah. Bedanya cuma apa? Pada penampilan pakaian saja. Tapi Islam ketika memerintahkan manusia untuk bertaubat, maka dia bertobat seluruhnya, baik ibadahnya, baik penampilannya, baik muamalahnya, baik tutur katanya, baik perbuatannya, baik tulisannya, semuanya kita apa? Merubahnya. Nah, mana yang menunjukkan bahwasanya kalau kita bertaubat itu, atau mana dalil yang menunjukkan bahwasanya kalau kita bertaubat itu akan didoakan oleh para malaikat? Bukan hanya kita saja yang didoakan oleh para malaikat. Para malaikat pun juga apa? Mendoakan keturunan-keturunan kita yang soleh nanti, sebagaimana mereka juga mendoakan kita. Panjenengan silahkan buka nanti di dalam surat Ghafir ayat yang ke-9, ayat yang ke-7 sampai ayat ke-9. Surat apa? Surat Ghafir ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Ini dalil ya yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya malaikat itu nanti akan mendoakan orang-orang yang beriman dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu dia apa? Mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah taala? Mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah taala berfirman, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Kata Allah mengatakan, sesungguhnya para malaikat yang memikul, menjunjung arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikat yang berada di sekitarnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih dengan memuji Tuhan mereka atau dengan memuji apa? Rabb mereka. Kemudian lihat Bu, kata Allah mengatakan, wa yu'minuna bihi, dan para malaikat itu yang menjunjung tinggi arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikat yang berada di sekitar arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, yu'minuna bihi, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah melanjutkan? Wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Kata Allah mengatakan apa? Wa yastaghfirun, mereka memohonkan ampun untuk siapa? Lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya, Allah taala memohonkan ampun, atau malaikat itu memohonkan ampun kepada orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman. Tapi lihat di sini Bu, para malaikat ini Bu ya, para malaikat ini ketika mereka ingin memohonkan ampun setelah ini pada ayat selanjutnya, yaitu apa? Mereka beradab kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Dengan apa? Mengatakan Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, Rabb atau yakni apa? Ilmumu dan kasih sayangmu itu meliputi segala sesuatu.
Ada beradab, Bu, memuji Allah dulu, Bu. Panjenengan kalau kata kita ini kalau berdoa, ojo asal jalu, ya. Tidak memuji Allah, ya Allah aku pingin ini, ya Allah aku mau ini, ya Allah penuhilah hajatku ini, ya Allah. Tapi apa? Maksiatnya jalan terus. Makanya, Bu, Masya Allah ya. Kemarin saya sampai sekarang tuh mencari-cari ya. Cuman ini posternya disebutkan perkataan kepada Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Saya ingin cari perkataan bahasa Arabnya di kitab apa. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, janganlah engkau meminta sesuatu yang engkau suka kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan engkau mendatangkan sesuatu yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Bisa bayangkan, Bu, dalamnya perkataan ini. Janganlah kita ini meminta sesuatu yang kita suka kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita senantiasa mendatangkan sesuatu yang tidak disukai oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Kita ini terus ingin minta tetapi apa? Maksiatnya jalan terus. Dosanya mengalir terus, dosanya apa? Numpuk terus. Tapi kita minta terus apa yang kita inginkan. Nah ini, Bu. Nah kalau kita berdoa, Bu, lihat di para malaikat. Nah malaikat apa? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, engkau ini rahmatmu atau kasih sayangmu dan ilmumu itu meliputi sangat luas atau sangat luas dan meliputi segala sesuatu. Ini beradab kepada siapa? Kepada Allah. Kemudian, Bu, apa kata para malaikat yang disabadikan di dalam Al-Quran ini? Kata Allah mengatakan, faghfir lilladina tabu wattaba'u sabilaka wakihim azabal jahim. Allah mengatakan apa, Bu? Faghfir, ya Allah ampuni. Siapa? Lilladina tabu, kepada ampunilah orang-orang yang bertaubat. Loh, Bu, panjenengan itu sudah taubat ya. Dengan kami misalnya taubat nasuha, insya Allah Allah akan ampunkan. Tetapi para malaikat pun juga apa? Berusaha memintakan ampunan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ini nikmat sekali, Bu. Kemudian tidak sampai di situ, amalan dilakukan wattaba'u sabilaka, dan kita apa? Ya Allah ampunilah orang-orang yang dia itu bertobat kemudian dia apa? Mengikuti jalanmu. Wakihim adzabal jahim, dan jagalah mereka dari azab apa? Api neraka. Kemudian ma'asyiral ummahat rahimani wa rahimakunallah, malaikat melanjutkan doanya lagi, Rabbana wa adkhilhum jannati adnil lati wa'adtahum. Ya Allah, selain dia tadi, Bu, memohonkan ampun kepada orang yang bertobat, dengan kemudian apa? Memohonkan ampun kepada orang-orang yang apa? Yang dia itu mengikuti jalan Allah. Kemudian dia memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar manusia yang bertobat tadi dan mengikuti jalan Allah itu agar apa? Agar tidak dimasukkan ke dalam api neraka. Dan mereka memohonkan apa lagi, Bu? Rabbana wa adkhilhum jannati adnil lati wa'adtahum. Ya Allah, ya Rabb kami, ya, masukkan mereka kepada surga apa? Surga Aden yang telah engkau janjikan kepada siapa? Kepada mereka orang-orang yang bertobat. Subhanallah. Maka orang-orang yang setelah mengetahui ayat ini kemudian dia tidak bertobat, itu adalah orang-orang yang betul-betul apa? Merugi. Dan tidak hanya di situ, Bu. Allah melanjutkan perkataannya dengan doanya para malaikat. Allah mengatakan, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Kata Allah mengatakan apa, Bu? Dan masukkan pula ke dalam surga siapa? Orang-orang soleh di antara mereka, dari bapak-bapaknya, dari istri-istrinya, dan dari siapa? Keturunan-keturunannya. Loh, innaka antal azizu al hakim. Sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Allahu akbar. Maka jemaah, saya mengajak diri saya, memaksa diri saya sendiri dan mengajak panjenengan semua untuk apa? Bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Tolong, sekali lagi tolong, kalau kita sudah bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, jangan ada lagi perbuatan yang sama dari perbuatan-perbuatan yang jelek yang pernah kita lakukan pada masa jahiliyah atau pada masa kita tidak mengenal agama Islam ini. Atau kita mengenal agama Islam itu tadi apa? Kita ini sangat jauh dari agama Islam ini. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka dari itu, Bu, ada seorang ulama ya yang bernama Ibnu Atiyah rahimahullahu taala. Siapa namanya, Bu? Ibnu Atiyah rahimahullahu taala. Sebentar. Kok hilang? Mana tadi ini? Al-Ulama Ibnu Atiyah rahimahullahu taala pernah mengatakan begini, Bu. Ketika
ada seseorang ya yang mereka itu datang kepada orang-orang solih, yang mereka itu apa, datang kepada orang-orang solih, kemudian dia apa, meminta kepada orang-orang solih tadi untuk didoakan. Ya, dia mengatakan begini, anna rajulan qala li ba'di solihina ud'u li wastaghfir li. Ada sebagian orang datang kepada orang solih pada masa Ibnu Atiyah rahimahullah dengan mengatakan apa, doakan aku dan mohonkan ampun untuk diriku. Ya, doakan aku dan apa, mohonkan ampun untuk diriku. Apa jawaban orang solih ini, Bu? Dia mengatakan, faqala lahu, maka dia berkata, tub wattabi' sabilallahi yastaghfiru laka man huwa khairun minni. Allahu akbar. Perhatikan, Bu. Tub, apa artinya tub? Tub itu kalau mikrolak itu yang pencetan, Bu. Panjenengan tahu mikrolak tub? Tub kalau dalam bahasa Indonesia tub itu, Bu, tub itu kayak itu loh, Bu. Ibu tahu mikrolak yang ada pipanya itu, yang mohon maaf, yang dicubloskan kemana? Ke pantai, itu namanya mikrolak tub. Nah, itu tub kok bahasa Indonesia. Tapi kalau tub dalam bahasa Arab ini maknanya apa? Tub apa artinya? Ya sudah belajar bahasa Arab sama Ustaz Gema. Apa artinya tub? Tub. Wah, ini bahasa Arabnya ini harus belajar lagi nih. Tub artinya apa? Bertobatlah. Tuh. Kemudian Allah mengatakan, orang soleh tadi mengatakan apa? Wattabi' sabilallah, dan ikutilah jalannya Allah Subhanahu wa taala. Yastaghfiru laka man huwa khairun minni, maka akan memohonkan ampun sebuah zat atau seorang zat yang dia itu lebih baik daripada diriku. Siapa yang memohonkan ampun ini maksudnya? Siapa yang memohonkan ampun ini? Para malaikat. Allahu akbar. Kan enak, Bu, ya? Tub wattabi' sabilallah yastaghfiru laka man huwa khairun minni. Bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat atau dan ikutilah jalan apa yang jalannya Allah, maka zat yang lebih baik daripada diriku ini akan memohonkan ampun untuk dirimu. Siapa maksudnya? Para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara amalan yang pertama mendatangkan ya buah yang manis, yaitu didoakan para malaikat, yaitu apa? Apa yang pertama tadi? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan para ummahat yang selalu bantah sama suami, tobat, Bu. Wis cadaran kok bantah terus suaminya, jangan. Kan enggak pantas ya. Apalagi kok, mohon maaf ya, misalnya suaminya dulu enak hidupnya, kemudian apa sekarang suaminya lagi berjuang untuk apa? Untuk mempertahankan kehidupan dan sembari terus mengajarkan agama istrinya, tapi apa? Dihina-hina sama istrinya. Wah, nih istri na'udzubillah. Dulu pas zamannya enak sumeneng, tapi apa? Pas suaminya mungkin lagi kesusahan, gak gelem karo apa? Karo bojone, itu tidak boleh. Tidak dibenarkan dalam agama Islam. Kemudian selanjutnya, yaitu apa? Bersedekah atau berinfak, atau menyisihkan sebagian harta untuk siapa? Untuk maslahat umat di dalam agama Islam. Seperti ini, siapa? Ada yang sakit, dibawain buah tangan. Orang kalau sakit apa? Sakit DB, disuruh makan apa paling banyak, Bu? Nggak tahu. Berarti belum pernah kena DB ya? Makan jambu biji. Jambu biji itu untuk menaikkan apa? Trombositnya. Jadi harus tahu, Bu, ya. Kok nggak tahu? Harus tahu ya. Nanti kalau anaknya panas itu, kalau bisa sih memang, kalau bisa ada rezeki beli termometer. Jadi kalau anaknya panas itu diukur berapa panasnya. Kan murah termometer, berapa harganya? Jangan yang sampai ratusan ribu. Kan kita makainya jarang-jarang kan. Ya, kalau misalnya anak masuk diukur, ya kemudian apa? Oh, panasnya sekian, kasih apa? Ya ini obat penurun panas. 1 hari, 2 hari, hari ketiga belum turun panasnya, langsung bawa kemana? Ke dokter. Karena dokter nanti menentukan, Bu. Oh, panasnya berapa, Bu? Nanti ditanya, oh panasnya sekian. Karena kalau orang kena DB itu panasnya sampai berapa? 40, Bu. Orang kalau kena DB itu panasnya 40 lebih dari sampai 3 hari. Nah, ketika seperti saudara sedang membutuhkan bantuan, maka dibantu. Nah, seperti ini, yaitu apa?
menjenguk misalnya, lalu dibawahkan buah tangan untuk siapa? Untuk yang sakit. Lalu untuk yang menjaga juga dibawahkan buah tangan, ya. Seperti saya kemarin sakit, Masya Allah, ada yang datang ke rumah bawa buah tangan. Itu nikmat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Atau misalnya apa? Membantu pembangunan sekolahnya, ya. Sekolahnya itu butuh bantuan untuk pembangunan ini, maka dibantu. Maka yang demikian itu nanti akan mendatangkan apa? Doa dari para malaikat kepada siapa? Kepada orang-orang yang berinfak. Pak Satpamnya ini, ya, dikasih untuk apa? Dikasih makan, mungkin sehari sekali, sehari diberi, sehari ndak, sehari diberi, sehari ndak, ya. Itu banyak bersedekah, ya, kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala bukan dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan mendatangkan apa? Mendatangkan maslahat untuk diri kita. Ada orang yang mau umroh, ya. Ada orang yang mau umroh, disangui yang mau umroh itu. Kita ini Masya Allah, ya. Kalau mau umroh itu pengennya mau dungakno aku, ya. Ya, padahal ya lali. Sing diiling itu pasti apa? Yang paling diingat apa? Pasti keluarga terdekat dan terlebih dahulu. Mungkin kalau panjenengan didoakan mungkin apa? Hanya sebatas apa? Sebatas secara umum doanya. Tetapi nggak nyangon itu apa? Bukan kewajiban lah. Tapi kan dia ingin safar membutuhkan apa? Perjalanan yang panjang, ya. Masjid butuh bantuan pembangunan, dibangun, ya. Ini jalan, ya. Kalau misalnya pavingnya rusak, Pak RT, berapa Pak paving Pak dari jalan depan gang ini sampai belakang gang? Oh sekian juta, ya sudah Pak, tak bayari semuanya Pak. Nah begitu. Ini untuk ketaatan dari Allah Subhanahu wa taala ini yang akan bernilai pahala dan juga mendatangkan doanya para malaikat. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani." Ketika seorang hamba itu berada pada suatu pagi, dua malaikat turun kepada dirinya. Apa yang pertama? Fayaqulu ahaduhuma, yang berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang berinfak. Malaikat Bu yang memohonkan Bu, bukan siapa-siapa, bukan Pak RT yang diberi atau misalnya Pak Satpam yang dikasih. Enggak, tapi yang pertama siapa? Para malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang apa yang berinfak. Tapi jangan, sekali lagi ya, ini sering saya tekankan, jangan panjenengan beranggapan bahwasanya kalau kita berinfak 10.000 gantinya 70 kali lipat, berarti berapa? 700.000. Enggak. Itu adalah pemikiran yang sangat sempit. Panjenengan rumah meskipun kecil ndak bocor, itu nikmat loh itu Bu. Daripada rumah gede bocor-bocor. Sohi, ndak enak Bu. Kenapa kalau bocor? Oh ya ditinggal luar kota pas udan aku bingung. Aduh, omah iki banjir opo ora. Nah, itu nikmat Bu. Panjenengan punya anak soleh itu apa? Nikmat. Panjenengan punya suami yang tidak berniat kawin lagi, itu nikmat juga Bu. Menenteramkan hati. Sohi walala. Sohi. Oh, saya bilang kan, meskipun menikah lagi pun juga tidak mengapa di dalam agama Islam. Tapi ketika panjenengan gemar berinfak, kemudian apa? Suaminya Masya Allah taat, suaminya bukan nur sama istri ndak ya. Suaminya apa? Ndak bermaksiat, ndak neko-neko, suaminya ngaji. Meskipun bukan seorang ustadz ya, bukan seorang dai, tapi apa? Sering hadiri kajian, istrinya diajari, dan Masya Allah tidak ada berhasil untuk menikah lagi, misalkan sudah cukup dengan panjenengan, maka ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang melebihi dari apa? Infak yang panjenengan keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka merugi orang-orang yang pada setiap harinya dia tidak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, merugi betul. Keluarkan infaknya. Berapa sih infak Bu? Berapa sih infak? Panjenengan kalau misalnya sehari di dompet ada 200.000, Masya Allah, kalau berani mengeluarkan 100.000 itu Masya Allah. Tapi paling yang kita keluarkan berapa? 5.000 juga mungkin merasa apa berat, mungkin berapa? 4.000 atau 3.000, 2.000 atau 1.000 bahkan. Tetapi yang semua itu bisa mendatangkan doa dari para malaikat, ya. Maka dari itu Bu, para ulama tentang hadis ini, mereka Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, qala al-ulama rahimahumullah, para ulama berkata tentang hadis ini, hadza fil infaqi fit ta'ati wa makarimil akhlaqi wa 'alal iyali wa 'alad difani was-surafati wa nahwi dzalika. Para ulama rahimahullah berkata bahwasanya
doa ini itu adalah yang berkaitan dengan infak yang dikeluarkan dalam ketaatan, atau infak dikeluarkan dalam apa? Dalam penerapan akhlak. Misalnya apa? Membantu pendidikan. Ada anak, sekali lagi saya tekankan ya, panjenengan yang kaya-kaya, cari anak-anak yang dia itu tidak mampu bayar sekolah. Lalu apa? Misalnya tidak mampu bayar sekolah, temui ibunya. Bu, sudah, tidak usah pikir sekolahnya Pak, tidak usah tak bayari sekolahnya, sudah. Tapi saya minta tolong sekali. Didik anak-anak panjenengan ini jadi anak-anak yang solih, semoga nanti bisa bermanfaat untuk diri mereka dan untuk kita di masa tua dan untuk masyarakat pada masa mendatang. Begitu. Saya sering tekankan begini, kenapa banyak anak-anak di luar sana tidak sekolah, tidak mampu membayar SPP, banyak. Kemarin Pak Wakil Wali Kota Surabaya kemarin mendatangi salah seorang anak di Surabaya. Tidak tahu itu video kapan, tapi itu jelas itu Pak Wakil Wali Kota. Hafizahullah ta'ala. Ditanya, kenapa tidak sekolah? Ada ibunya di sebelahnya. Malu Pak, apa jawabannya? Malu Pak. Lu kenapa malu? Pakai jauhan Bu ya. Lu lapu isin. Orang duwe buku loh. Bayangan, tidak duwe buku. Ibu kan tidak pernah, mungkin ibu alhamdulillah yang sudah ditakdirkan jadi memiliki harta berlebih atau bisa membelikan anak-anak buku itu nikmat. Tapi coba rasakan anak-anak yang tidak punya buku itu. Kasihan ya, naudzubillah. Rasapi kesedihan mereka, apalagi mereka tidak punya ayah, tidak punya tulang punggung. Dia punya siapa? Ibunya. Apalagi dia cuma apa? Punya adiknya. Saya terkadang sedih Bu ya, melihat iklan di Facebook dari salah satu crowdfunding. Apa crowdfunding itu ya? Pengumpul donasi. Ya, donasi. Pengumpul donasi dari apa? Dari seluruh manusia di atas muka bumi, di seluruh manusia di atas muka bumi ini. Yang di Indonesia ya. Ada di antara iklan mengatakan, kalau bukan karena, videonya bunyinya begini, tulisannya begini, kalau bukan karena melihat adik ingin menjadi orang yang sukses, maka apa? Kakaknya tidak mungkin bekerja. Subhanallah, kakaknya masih SMP, membiayai adiknya yang masih SD. Tidak punya ayah, tidak punya ibu. Gimana sedihnya perasaan dari seorang kakak dan seorang adik. Sedih, lihatnya sedih. Kita bantu mereka. Ya, kita apa? Karena ini bisa bermanfaat untuk siapa? Untuk mereka dan untuk diri kita yang pertama. Kemudian wa 'alal iyali wadhifani wasarafa, dan untuk siapa? Untuk keluarga serta para tamu, dan sedekah secara umum. Jadi infak yang dikeluarkan secara apa? Secara lillahi ta'ala, untuk para tamu, para sedekah, untuk keluarga, untuk penerapan akhlak dan yang lain-lain, ini mendoakan doanya para malaikat. Yang ketiga, di antara amalan sholih yang mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah apa? Selalu berada di saf-saf yang terdepan. Baik lelaki maupun perempuan dengan tanda kutip. Kenapa kalau lelaki? Kata Nabi SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil awal. Sesungguhnya para malaikat itu bersolawat. Maknanya apa? Mendoakan kepada siapa? Kepada orang-orang yang berada pada saf yang pertama. Jadi saf-saf yang pertama itu ya didoakan oleh siapa? Oleh para malaikat. Siapa kaum lelaki? Berusaha ibu sebagai suami dan istri ta'awun, Mas. Sekarang subuhnya jam berapa? Sidoarjo. Wah, kalau 4.12 itu berarti hebat. Kalau ada yang mengatakan subuhnya 4.20 itu keturun. Karena sekarang itu 4.12an, 4.13, 4.11 antara itu belasan, tapi nggak sampai 15 kalau nggak salah. Kalau ada yang mengatakan setengah 4, Masya Allah, itu mungkin azan yang pertama itu ya. Kan siapa tahu ada beberapa masjid ada menggunakan apa azan yang pertama. Ada loh, Masya Allah. Saya tidak nyangka ya, saya lupa di daerah mana ya, itu ada azan yang pertama. Saya melihat masjidnya itu bukanlah dalam arti begini, saya tidak memandang remeh ya, tidak merendahkan, tidak. Kalau dikatakan banyak pengajian, ya sepekan sekali toh. Tetapi Masya Allah, ada azan yang pertama di tempat itu, saya lupa daerah mana, di Jawa Tengah kalau tidak salah, itu setengah 4 sudah azan. Bayangkan, setengah 4 sudah azan yang pertama. Untuk apa? Ya mungkin saya berusaha, ini seperti apa pada masa Nabi SAW, untuk apa? Membangunkan orang-orang yang tertidur. Kemudian ada azan yang kedua, ada. Ya. Untuk apa? Untuk azan subuh. Nah, kalau tadi ada yang mengatakan subuhnya 4.12, 4.13, ini berarti apa? Dia Masya Allah tahu jamnya ini sekarang lagi apa? Di belasan. Dari tahu suaminya ini harus dibangunkan jam berapa. Ya, harus saling ta'awun, Bu. Suaminya itu apa? Mas, wis jam 4 kurang seperempat, Mas, tangi Mas, ayo salat wengi. Begitu, Bu.
Dahulu para ulama salafus salih ketika mereka ingin anaknya mereka solih, mereka tambah apa? Ketaatannya. Mereka ingin mendapatkan anak yang solih, maka apa? Mereka tambah ketaatannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah kendor, bukan malah apa? Malah bermalas-malasan. Mereka membangun malam, ya. Dan Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan begini, Ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha. Nabi SAW bertanya kepada para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain. Nabi mengatakan begini, Ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha. Para sahabat, kalian tuh tidak ingin tak salatnya itu bersaf-saf sebagaimana para malaikat itu salatnya juga bersaf-saf. Kemudian para malaikat atau para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, wa kaifa tasufful malaikatu inda rabbiha? Ya Rasulullah, bagaimana para malaikat itu bersaf-saf di hadapan Rabbnya? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yutimmuna as-sufufal awwala wa yatarassawna fis saffi. Nabi sallallahu alaihi wasallam atau wa yatarassuna fis saffi. Nabi sallallahu bersabda apa? Mereka menyempurnakan saf yang pertama terlebih dahulu, kemudian apa? Merapatkan saf-saf setelahnya. Jadi berebut, Bu, menjadi apa? Saf yang pertama. Suami, coba dikasih semangat untuk apa? Untuk yakni apa? Bersemangat menuju saf yang pertama. Jangan tahu azan iqamahnya subuh itu 20 menit, tekonnya apa? Mepet tekonnya. Dipepet-pepet no. Ya. Dan sebagian ikhwan juga seringnya apa? Ketinggalan takbiratul ihram. Sebagian, ya, saya tidak mengatakan semua. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang yang senantiasa atau orang yang mendapati takbiratul ihramnya itu, ya, maka dia akan terbebas dari dua hal. Terbebas dari apa? Sifat kemunafikan. Oh, yang kedua yaitu apa? Terbebas dari apa? Api neraka. Dipacu suaminya, dipacu anak-anaknya untuk apa? Berada di saf yang pertama. Kemudian bagaimana dengan wanita? Ya, pertanyaan bagaimana dengan wanita? Kata saya sebutkan, berada di saf yang pertama, ya, berada di saf yang pertama untuk lelaki dan wanita dalam tanda kutip. Kenapa? Memang di dalam sebuah hadis disebutkan, khairu sufufir rijali awwaluha, ya, wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf para lelaki itu yang paling baik, yang mana? Yang paling utama, yang paling awal. Dan yang paling jelek safnya lelaki apa? Yang paling apa? Belakang. Wa khairu sufufin nisa, dan sebaik-baik saf wanita itu yang paling mana? Yang paling belakang. Wa syarruha, yang paling jelek, yang paling apa? Yang paling depan. Kata para ulama di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika memahami hadis ini ialah apa? Ini terjadi, yang wanita ya, ini terjadi ketika kapan saf wanita dan saf lelaki itu tidak ada pembatasnya. Maka sebaik-baik saf wanita itu yang di mana? Yang di belakang. Maka ketika ada pembatasnya, ya, tidak terlihat ada tempat khusus bagi siapa? Bagi para wanita, maka para wanita itu boleh di saf yang paling depan, dan itu yang terbaik. Jadi kalau masjidnya panjenengan tahu tertutup rapat, suka nggak kelihatan lah lelaki dan perempuan itu terpisah, ya, tidak saling memandang, ya, maka apa? Maka sebaik-baik saf wanita adalah di mana? Yang paling yang depan, ya. Jadi, Bu, gimana kalau panjenengan langsung bangun saf dari belakang? Tidak cukup, Bu. Pintunya pokoknya tekon buri, bingung KB, ya. Makanya ketika itu saya gimana memahami hadis ini, ya. Kalau kan saya melihat masjid tempat tinggal saya itu pintu untuk wanita dari mana? Dari belakang. Kalau yang terbaik antara laki dan perempuan itu di mana? Yang perempuan itu adalah yang di mana? Yang di belakang. Terus gimana nanti masuknya? Pintu samping tidak ada dari pintu belakang. Akhirnya apa? Oh, subhanallah, saya menemukan penjelasan, yaitu apa? Kalau sudah ada pembatasnya antara laki dengan perempuan, maka pada asalnya wanita itu yang terbaik di mana? Di depan, ya. Maka dari itu jangan pernah ketinggalan suaminya. Untuk apa? Saf yang terdepan. Ada seorang ulama bernama Muhammad bin Sama'ah rahimahullahu ta'ala, ya, Muhammad bin Sama'ah rahimahullahu ta'ala.
dalam masa 40 tahun, Bu. Beliau rahimahullah ta'ala itu 40 tahun ya, sebelum azan dikumandangkan, Muhammad bin Sama'ah itu sudah berada di mana? Di masjid. Apa yang beliau katakan? Makathtu arba'ina sanatan lam tafutni at-takbiratul ula illa yawman wahidan. Apa kata beliau, Bu? Aku ini selama 40 tahun tidak pernah tertinggal dari takbiratul ihram illa yawman wahidan, kecuali satu hari. Kapan itu, Bu? Kata beliau sebutkan, yaitu apa? Matat fihi ummi fafatatni salatun atau fafatatni salatun wahidatun fi jama'atin. Kecuali satu hari saja, yaitu pada saat hari itu diwafatkannya ibuku, sehingga aku terlewat dari apa? Salat berjamaah, atau aku terlewati apa? Satu salat saja dalam berjamaah. Jadi dia mengurusi apa? Jenazah ibunya. Subhanallah. Ya. Jadi ma'asyiral ummahat rahimani wa rahimakunallah, maka jangan lupa untuk apa? Untuk senantiasa berada di saf yang pertama, khususnya bagi kaum lelaki dan wanita, dalam tanda kutip. Ada penjelasan dari para ulama. Yang keberapa sekarang? 4. Yaitu menyambung saf-saf dari kaum muslimin yang terputus. Wah, ini merupakan apa? Bentuk perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang sedang melaksanakan apa? Salat. Orang yang menempati saf yang pertama itu mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan dari para malaikat. Orang yang menempati saf yang pertama itu yaitu apa? Mendapatkan doa dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari para malaikat. Dan juga orang-orang yang menyempurnakan saf, yaitu apa? Di antara dengan menyambung saf-saf kaum muslimin yang ada celahnya dan bisa ditutupi oleh orang, maka apa? Maka ini juga apa? Mendapatkan doanya dari para malaikat. Jadi kalau ada lihat saf kosong di depannya dan badan kita bisa masuk, Bu. Badan kita itu kita bisa tahu ya, ukuran badan kita kan bisa di kilo-kilo kan, Bu. Kalau saya sudah tinggal satu lantai 30 cm masuk, ya kecepit saya. Padahal saya sebesar ini, kalau anak kecil 5 tahun, 2 tahun masuk satu lantai, cukup apa tidak? Cukup. Kalau saya masuk satu lantai begitu, tidak cukup. Nah, ini memaksakan justru nanti. Apalagi mohon maaf, kita di masjid yang mungkin apa? Tidak faham tentang masalah iki wong rek duselai. Ya, wis rukab bak ngene dipepet ae. Nah, itu jangan, nanti malah menimbulkan apa? Fitnah. Ya, kecuali panjenengan sudah ajari di tempat itu bahwasanya harus merapatkan shaf ya. Ada meskipun khilaf bainal ulama, merapatkan kaki itu apakah di awal hingga akhir atau di awal saja, di akhir, di awal kemudian di tengah-tengah salat, terserah ya. Atau bagaimana itu, ataukah merapatkan shaf yang penting apa? Yakni merapatkan pundak-pundaknya saja, yang penting kakinya tidak ya. Ada khilaf bainal ulama memang. Tetapi intinya, kalau ada shaf yang kosong di situ bisa cukup untuk apa? Satu orang, maka apa? Masuki. Karena kalau panjenengan mungkin di kota ya, Allahu a'lam ya, saya enggak menjelajahi seluruh masjid di kota Surabaya dan Sidoarjo ya. Mungkin kalau di kota itu masih rapi apa shaf-shafnya, meskipun ya ada celah tapi tidak bisa dimasuki satu orang itu tidak bisa lagi. Tapi kalau panjenengan di sebagian masjid, saya katakan apa? Di sebagian apa masjid. Wah itu Bu, sofiku saya enak dewi. Apalagi kalau di masjid-masjid apa transit, di masjid-masjid apa transit, wah saya enak dewi. Sudah berada di saf yang pertama satu barisan begini, ya. Saf yang pertama satu barisan, kan sudah ditentukan arah kiblatnya begini. Dia masih miring sendiri, Bu. Pernah lihat kan ya? Jadi orang itu ya sudah di saf, misalnya saf 2 ya, sudah sebelahan. Dia masih menentukan arah sendiri, dimiringkan ke kanan begini, Bu. Katanya mungkin dalam hatinya, ndak afdol ini kiblatnya siapa? Kiblatnya masjid. Dia opo? Ya. Kalau makanya itu kalau ada orang pipis, ya, ada orang buang hajat. Nah ini sebagian ulama rahimahullah mengatakan begini, di antara kedalaman atau kefakihan ilmu seseorang tentang agama Islam yaitu apa? Dia masuk ke dalam salat dalam keadaan apa? Khusyuk dan tenang. Maka segala hal-hal yang tidak membuat khusyuk dan tenang di dalam salat, maka kita harus singkirkan terlebih dahulu. Di antaranya apa? Kalau mau salat itu ojo ada rasa pengen BAB, jangan. BAB dulu.
mau sholat, aduh aku tinggal tapi ihram tak tahan sih lah. Ternyata semakin ditahan semakin kuat tekanan dari dalam ingin keluar. Jangan, BAB dulu. Jangan BAB dulu. Ya. Saya dahulu begitu melihat yakni paman kami. Om, udah terlambat ini. Syekh dulu ikis gak bisa. Memang terlambat, tapi apa? Subhanallah ketika membaca akhirnya mengetahui ternyata apa? Masuk suatu dalam kondisi apa tuh? Tenang. Bahkan kalau ada makanan ya, dia meskipun ada perincian daripada para ulama, kalau ada makanan ya dan kita memang lapar sekali, maka kita harus apa? Makan terlebih dahulu. Ya. Nah, ketika sudah berada dalam shaf kita, maka apa? Kita meluruskan dan merapatkan shaf. Kan kita sering dengar imam berkata begini, Bu. Sawu sufufakum, apa artinya? Lepas dengan ini mek kurung-kurung tok ndak ngerti artinya itu. Sawu sufufakum maknanya apa? Luruskan atau rapatkan shaf-shaf kalian. Fa inna taswiyatas shaffi min tamamis shalah, karena kesempurnaan karena lurus dan rapatnya shaf itu termasuk apa? Tamamis shalah, termasuk apa? Kesempurnaan apa shaf? Bukan pembatal salat lah. Termasuk apa? Kesempurnaan sholat. Semakin lurus, semakin rapat, maka semakin sempurna sholatnya kaum muslimin. Apa doanya para malaikat? Di dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda begini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufufa wa man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha darajatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat atau mendoakan kepada orang-orang yang senantiasa menyambung shaf-shafnya. Wa man sadda furjatan, dan barang siapa yang menutup celah di dalam shaf kaum muslimin, rafa'ahu Allahu biha darajatan. Allah akan derajatnya. Nah, sekarang jadi permasalahan itu begini. Kita ini tidak mau merapatkan shaf itu bukan kita bukan kita ini tidak mau, tetapi apa? Apa Bu yang jadi membuat kita tidak mau merapatkan shaf selain dari kejahilan kita? Apa Bu? Ada sajadah di bawah yang kecil yang milik kita. Itu yang buat kita apa? Tidak mau merapatkan apa? Shaf. Sebagian orang Bu di sebelah saya itu gregetan terkadang. Sebelah kanan saya itu ada orang pakai sajadah kecil. Ya. Sebelah kanannya dia keluar barisan dari apa? Sholat. Saya tuh gregetan sebenarnya dalam hati. Ayolah, rapatkan shaf iki. Wis ta, aku gak ngambung gak sajadahmu pepekan wis, maksud dalam hati itu begitu loh. Engko wayahe sujud geseran tarian geseran. Wis ndak tambung ndak. Kan dalam hati saya begitu. Ini ndak. Sampai shaf berakhir dia tidak merapatkan apa? Shaf kaum muslimin. Luladalah ya. Ketika itu pernah, kalau enggak salah ya, imam di masjid itu terlambat. Imamnya terlambat. Imam rawatibnya terlambat. Jadi ada imam keduanya. Terus apa? Dia tahu ini shaf ini ndak rapat. Akhirnya dia yang masuk. Subhanallah, apa yang terjadi Bu? Si imam ini langsung pergi kemana? Ke tengah-tengah, yakni tempat khutbah antara tempat khutbah itu lah minyak mimbar. Megang mic langsung menasihati Bu. Apa ndak loh? Dalam hati saya, Pak Imam ojo kereng-kereng tak Pak Imam, kan isok malu dia orang ini ya kan. Paling sedikit Bu. Di sebelah saya itu kan orang pakai senjata kecil, nah dia Pak, ini ada orang lagi keluar, ndak ada apa sampai akhirnya Pak, imam ini mungkin terlambat, langsung masuk shaf ya. Mungkin dia menyadari, oh ini enggak benar itu di rakaat kedua kalau enggak salah. Itu kan yakni yang sebelahnya ini sudah lama keluar. Akhirnya sebenarnya setelah ba'da salam mungkin dia dikiran sebentar langsung pergi kemana? Ke tempat khutbah, tapi enggak naik mimbar, langsung ngasih ceramah. Kita ini kalau sholat, dengarkan apa di awal sholat imam itu katakan, rapatkan dan luruskan shafnya, maka rapatkan dan luruskan shaf. Jangan ada celah geser sedikit. Begitu dia. Kalau ada sajadah kecilnya nanti pada saat sujud digeser. Dalam hati saya, wah sini tegur iki wong sebelahku iki. Ndak ono maneh soalnya. Ya. Maka dari itu, yaitu apa? Kita itu kalau sholat merapatkan apa? Shaf-shafnya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Man wasala saffan wasafahullah wa man qata'a saffan qata'ahullah. Barang siapa nyambung shafnya, maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambung hubungan dengannya. Wa man qata'a saffan, dan barang siapa yang memutus apa? Shaf, maksudnya apa? Dia tidak mau nyambung shaf yang terputus ini, maka apa? Qata'ahullah, yaitu apa?
Allah Subhanahu wa taala memutuskan hubungan dengan dirinya. Dan yang terakhir, Bu, di antara ibadah yang bisa menghasilkan buah yang manis yaitu didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala ialah Pak, yang terakhir menjenguk orang yang sakit. Nah, ini pas kan ada teman kita, teman panjenengan yang sakit, maka Pak dijenguk nanti. Sudah dijenguk belum? Belum. Terus kapan jenguknya? Engko nek suarane mulai dijenguk engko. Justru ketika dia awal-awal terkena musibah itu seharusnya apa dijenguk. Kenapa? Karena disitulah ujian yang paling berat. Karena disitulah juga mesti banyak atau butuh banyak apa pertolongan. Misalnya, kan ini kan kaget Bu ya. Gurung gawa kasur nang rumah sakit, gurung gawa minum, gurung gawa iki, kan semuanya bingung Bu. Ya kan? Ya kalau orang kaya mah enak Bu ya. Kalau orang kaya betul-betul kaya kan enak. Pir, tolong Pir. Ambilkan ini, Pak, tolong ambilkan ini, Pak. Gampang orang kaya. Misalnya orang sederhana, ya ini saya pernah merasa gimana peliknya jadi orang tidak punya itu ke rumah sakit. Pelik Bu. Teman saya Masya Allah yang ketika itu punya anak kembar ya, hafizahumullah, alhamdulillah anaknya sehat semua sampai sekarang. Awal lahir itu Bu ya, awal lahir dia cerita, ya Allah, hampir terkena atau hampir divonis ya ini gagal jantung. Tapi sekarang anaknya dua-duanya sehat besar, tumbuh besar ya, perempuan dua-duanya. Dia cerita, anak Ustaz di rumah sakit, ya Allah bingung, fotokopi ke sana, fotokopi ke sini. Panjangan tahu kan, rumah sakit yang besar di Surabaya yang punya pemerintah, saya tidak mau sebut nama ya. Karena kita ini kan bukan orang kaya Ustaz, tidak punya banyak uang, ya kan pakai yang dari pemerintah itu. Wah, fotokopi itu jalan kaki sehat Ustaz, kurus di sana itu. Jalan sana kemari itu bingung Bu, subhanallah. Apalagi anaknya di pondok yang pertama tidak bisa pulang, anak yang kedua masih SD, tidak mungkin dibawa ke rumah sakit, masuk anak disuruh-suruh, tidak mungkin. Makanya ketika dengar begitu tuh langsung di backing, di belakang ini sudah. Kenapa? Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman gudwatan illa shalla alaihi 70,000 malakin hatta yumsiya." Kalau ada seorang muslim dia menjenguk muslim yang lainnya pada waktu pagi yang sakit, maka apa? 70,000 malaikat akan berdoa untuk dirinya. Wa in adahu ashiyatan illa shalla alaihi 70,000 malakin hatta yusbiha. Tapi kalau pada waktu sore dia menjenguknya, ya jam besuknya itu sore, maka apa? Malaikat itu akan mendoakan sampai apa? Sampai pagi 70,000 malaikat. Jenguk nanti, ya. Yang belum jenguk, tapi kerudukan gantian. Diatur. Siapa yang berangkat nih? Nah ini sekarang. Kalaupun toh kita tidak bisa berangkat, minimal kita mengucapkan apa? Doa. Syafahullah atau syafahallah, syafakillah, syafakumullah, syifaan ajilan, la ba'sa tahurun insyaallah ya. Semoga ini bisa mengangkat derajat ya. Saya itu terkadang kalau mengucapkan la ba'sa tahurun, yaitu apa? Tidak apa-apa, mensucikan dari dosa-dosa insyaallah. Saya tuh mikir-mikir ulang Bu. Ini orang kalau tak jabri begini ini paham enggak? Paham maksud saya Bu ya? Saya khawatir itu semoga ini menghapuskan dosa. Berarti saya sakit karena dosa ya. Saya khawatir dia ngamuk-ngamuk, wah aku kayak dosa tadi gitu. Saya khawatirnya begitu. Kalau sama orang-orang sudah mengaji itu insyaallah paham. La ba'sa tahur, semoga Allah menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat. Insyaallah paham kalau sudah ngaji. Tapi kalau sama orang-orang kawan-kawan yang belum paham, saya mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan, semoga Allah angkat derajatnya. Saya begitu, saya tinggikan dia. Tapi kalau saya mikir yakni la ba'sa tahur, ya enggak apa-apa, tahur mensucikan insyaallah dari dosa-dosa. Wah ini khawatir saya. Engko aku diamui kan repot pindo nanti. Sakit bukannya malah sembuh, malah apa? Malah kepikiran wah aku akeh dosa. Ya memang kan di antara faedah sakit ialah apa? Menghapuskan dosa-dosanya. Kemudian yang terakhir. Dalam sebuah hadis Nabi SAW sebutkan begini. Man 'ada maridun aw zara akhan lahu. Barang siapa yang menjenguk orang sakit dan menziarahi kawannya fillah, karena Allah Subhanahu wa taala, nadahu munadin, maka ada malaikat yang berseru. Apa malaikat seruannya? Ada malaikat yang berkata begini, tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Apa kata Nabi SAW ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit atau menziarahi, yaitu apa?
teman-teman kita yang muslim karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi mengatakan nadahu munadin, maka ada malaikat yang menyeru. Apa seruannya? Tibta, engkau sudah berbuat baik, engkau sangat baik. Wa taba mamsyaka, dan sepula langkah-langkahmu juga baik. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan engkau siap untuk menduduki kedudukan tempatmu di surga. Subhanallah. Jadi main ke rumah ummahat itu hanya jangan sekedar main, enggak. Niatkan untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Jenguk orang sakit bukan hanya sekedar jenguk, lah, tetapi apa? Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena para malaikat akan menyeru yaitu apa? Tibta, engkau sudah berbuat baik. Wa taba mamsyaka, dan seluruh langkah-langkahmu itu juga baik. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan engkau sudah siap untuk apa? Menempati tempat dudukmu di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Itu yang bisa kami sampaikan pada hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan saudara-saudara kita yang sakit, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita di dunia ini, dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Bulan depan ada kajian ya? Atau karena masuk puasa? Masih ya? Bulan depan bulan apa? Sya'ban itu Maret ya? Oh iya. Baik ya. Itu saja yang saya bisa sampaikan pada pagi ini. Kurang bisa mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.